Sebelum manusia pertama diciptakan, bumi ini tidak pernah benar-benar kosong. Ada makhluk lain yang lebih dahulu menghuni dan menguasainya selama ribuan tahun. Mereka adalah bangsa yang diciptakan dari api, jauh sebelum tanah dijadikan manusia. Al-Quran menyebut mereka sebagai bangsa jin, namun tidak semua dari mereka taat, dan bumi pun mulai dipenuhi kerusakan. Inilah kisah penghuni bumi pertama. Sebelum kehadiran Nabi Adam, jauh sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan makhluk pertama yang menghuni bumi dari unsur api yang sangat panas. Sebagai bangsa yang tidak kasat mata bagi pandangan manusia. Makhluk itu disebut bangsa jin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, diciptakan dari nyala api yang sangat halus dan memiliki kehidupan serta kehendaknya sendiri. Tidak seperti malaikat yang selalu taat, bangsa jin diciptakan dengan kehendak bebas untuk memilih kebaikan atau keburukan dalam kehidupannya di bumi. Pada awalnya, beberapa di antara jin hidup dengan tertib, membangun peradaban tersembunyi di bumi, yang saat itu belum pernah diinjak oleh kaki manusia. Mereka menjelajahi gunung, lautan, dan padang luas, menetap di tempat-tempat yang kelak dikenal manusia sebagai wilayah misterius dan tidak biasa. Waktu berlalu sangat lama, hingga akhirnya sebagian dari bangsa jin mulai menyimpang dan berbuat kerusakan di muka bumi. Peperangan besar terjadi di antara sesama bangsa jin, menyebabkan darah tertumpah dan kehancuran besar yang mengguncang bumi purba. Melihat kerusakan yang terjadi, Allah memerintahkan malaikat untuk turun dan membersihkan bumi dari bangsa jin yang melanggar batas. Sebagian besar bangsa jin yang jahat pun terusir, namun ada yang masih tersisa, bersembunyi di tempat-tempat yang tidak terjangkau manusia. Setelah peristiwa itu, bumi menjadi lebih tenang, seakan sedang dipersiapkan untuk penciptaan makhluk baru yang akan menjadi khalifah. Di kesunyian itulah, sebuah rencana besar, Allah mulai mendekati waktunya untuk diwujudkan di muka bumi. Namun sebelum manusia pertama hadir, satu peristiwa penting akan tercatat dalam sejarah langit. Saat bumi mulai kembali tenang, setelah terusirnya bangsa jin yang lalim, langit menyimpan sebuah keputusan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di alam langit, Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru sebagai khalifah di bumi. Para malaikat terdiam, menyimak perintah tersebut dengan penuh takzim dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Namun, dalam kebijaksanaan yang Allah berikan, para malaikat menyampaikan pertanyaan tentang makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Pertanyaan itu bukanlah bentuk penolakan, melainkan rasa ingin memahami hikmah besar di balik rencana penciptaan tersebut. Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat tentang makhluk yang akan diciptakannya. Bumi yang kosong, sunyi dan luas, itu ternyata telah dipilih sebagai tempat bagi kehidupan baru yang akan membawa amanah besar. Setiap sudut bumi seakan bersiap menyambut makhluk yang kelak akan berpikir, belajar, dan mengenal Tuhannya. Di antara para malaikat, ada satu makhluk yang sebelumnya hidup di antara mereka, namun menyimpan kesombongan dalam hatinya. Dialah makhluk dari golongan jin yang kelak dikenal sebagai iblis, yang merasa dirinya lebih mulia dari tanah. Tanpa ada yang menyadarinya, benih pembangkangan itu mulai tumbuh, menunggu waktu untuk memperlihatkan dirinya. Sementara itu, di bumi, bahan penciptaan manusia
mulai dipersiapkan dari tanah yang dipilih secara khusus. Atas kehendak Allah, tanah dari berbagai penjuru bumi dikumpulkan sebagai bahan pertama penciptaan makhluk baru yang akan mengemban amanah besar. Tanah itu berasal dari gunung, lembah, dan daratan luas yang selama ribuan tahun tidak tersentuh kehidupan manusia. Dengan kuasanya, Allah membentuk dari tanah itu sebuah rupa yang menyerupai tubuh manusia, namun belum memiliki kehidupan di dalamnya. Tubuh dari tanah itu terbaring di bumi dalam bentuk sempurna, namun masih berupa jasad yang belum bernyawa. Waktu yang sangat panjang pun berlalu, sementara makhluk itu dibiarkan dalam keadaan sunyi sebagai bagian dari kehendak ilahi. Sebagian bangsa jin yang tersisa melihat bentuk itu dari kejauhan dengan rasa heran dan ketakutan yang mendalam. Mereka tidak memahami apa tujuan penciptaan tubuh tersebut, namun merasakan bahwa peristiwa besar akan segera terjadi di bumi. Sementara itu, para malaikat menanti waktu yang telah ditetapkan Allah untuk memberikan ruh pada makhluk tersebut. Di antara yang menyaksikan, iblis memandang tubuh tanah itu dengan rasa sombong yang semakin membesar dalam hatinya. Ia berkeliling memperhatikan bentuk itu, menertawakannya, dan merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Padahal, ia tidak mengetahui rahasia besar yang Allah simpan di dalam makhluk dari tanah tersebut. Saat waktu yang dijanjikan semakin dekat, seluruh alam seakan menahan napas menunggu satu peristiwa terbesar dalam sejarah penciptaan. Ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersiap menyempurnakan penciptaan makhluk dari tanah itu. Seluruh alam terasa hening, seakan ikut menyaksikan momen yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi. Kemudian, dengan kehendak Allah, ruh ditiupkan ke dalam jasad yang sebelumnya hanya berupa tanah yang tidak bernyawa. Perlahan, makhluk itu mulai menunjukkan tanda kehidupan, meski masih dalam kondisi yang sangat lemah dan asing dengan dunia sekitarnya. Inilah pertama kalinya kehidupan dalam bentuk manusia hadir di muka bumi atas kehendak Sang Pencipta. Pada saat itu pula, para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Allah yang baru. Tanpa ragu, seluruh malaikat segera menaati perintah itu dengan penuh ketaatan kepada Allah. Namun, di antara mereka ada satu makhluk yang menolak untuk bersujud karena kesombongan yang telah lama ia simpan. Dia adalah iblis, yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan makhluk itu hanya dari tanah. Penolakan itu menjadi awal dari permusuhan panjang antara dirinya dan keturunan manusia di muka bumi. Sementara itu, makhluk pertama itu mulai menggerakkan tubuhnya perlahan, mencoba memahami dunia baru yang terbentang di hadapannya. Di saat itulah, dimulailah perjalanan panjang umat manusia di muka bumi, dengan segala ujian dan tanggung jawab yang telah ditetapkan Allah. Setelah ruh ditiupkan, manusia pertama merasakan kesadaran yang perlahan tumbuh, seolah seluruh alam menyambut kehidupannya. Ia mengamati langit, bumi, dan segala ciptaan di sekelilingnya yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Angin yang menyentuh tubuhnya, suara dedaunan, dan gemericik air menjadi pengalaman pertama yang menyentuh indranya. Di tengah kebingungan itu, Allah mengajarkan kepadanya pengetahuan pertama sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Nama-nama segala sesuatu mulai diperkenalkan kepadanya.
membuat pikirannya terbuka dan jiwanya dipenuhi rasa ingin tahu. Kemampuan untuk memahami, berpikir, dan mengenal dunia menjadi karunia terbesar yang Allah berikan kepadanya. Di saat yang sama, iblis menyaksikan semua itu dengan perasaan iri dan dengki yang semakin membakar hatinya. Ia tidak menerima kenyataan bahwa makhluk dari tanah kini memiliki kemuliaan dan pengetahuan yang tidak ia miliki. Sementara itu, manusia pertama mulai melangkah perlahan, mengenal tanah yang akan menjadi tempat hidupnya kelak. Setiap langkahnya adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh seluruh keturunannya kelak. Namun, di balik ketenangan itu, ujian telah disiapkan sebagai bagian dari takdir kehidupan manusia di muka bumi. Dan kisah berikutnya akan memperlihatkan bagaimana manusia pertama menghadapi perintah dan larangan dari Tuhannya. Di langit yang sunyi tanpa suara dunia, Allah menyampaikan sebuah perintah kepada para malaikat yang akan menjadi awal dari sebuah ujian besar. Para malaikat tunduk tanpa suara, menanti dengan penuh kepasrahan karena mereka tahu setiap perintahnya selalu mengandung hikmah yang dalam. Untuk pertama kalinya, sebuah penyebutan tentang makhluk baru mulai diperkenalkan, meski bentuknya belum terwujud di alam nyata. Sebagian malaikat menerima dengan tenang, namun getaran halus mulai terasa di antara barisan yang luas itu. Inilah awal dari sebuah ujian ketaatan, bukan karena keraguan pada Allah, tetapi karena belum terlihat apa yang akan diciptakannya. Namun tidak satupun dari mereka membantah, karena ketaatan telah tertanam dalam fitrah mereka sejak awal penciptaan. Di saat itulah, langit menjadi saksi bahwa sebuah kisah besar sedang dimulai bukan oleh manusia, tetapi oleh perintah Allah sendiri. Setelah perintah pertama disampaikan, keheningan langit terasa lebih dalam dari sebelumnya, seakan seluruh alam sedang menahan napas. Para malaikat berdiri dalam barisan yang sempurna, menyadari bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi akan segera dimulai. Mereka tidak diberi penjelasan tentang waktu, tempat, ataupun bentuk akhir dari makhluk yang disebutkan oleh Allah. Disinilah batas pengetahuan makhluk mulai diperlihatkan, bahwa tidak semua rahasia semesta dapat diketahui sekaligus. Namun para malaikat tetap diam, karena ketaatan tidak memerlukan penjelasan, melainkan kepastian iman kepada Sang Pencipta. Langit tidak gaduh, tidak bertanya, tidak mengeluh, hanya tunduk pada satu kehendak yang Maha Mengetahui. Dan di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah takdir besar yang segera menyentuh alam baru yang belum pernah dijamah siapapun. Di langit inilah, keputusan-keputusan agung ditetapkan, sebelum satu pun tanah dihuni, sebelum satu pun makhluk berjalan. Atas kehendak Allah, ruang yang sebelumnya kosong mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Seakan semesta sedang disiapkan untuk sebuah amanah besar. Lapisan demi lapisan langit tersusun dengan sempurna, membentuk batas antara alam yang terlihat dan yang tetap tersembunyi. Di bawahnya, sebuah titik berat tercipta, menjadi bakal dari suatu tempat yang kelak disebut bumi. Bola itu belum memiliki bentuk sempurna, masih berupa hamparan energi yang terus berputar dalam ketetapannya. Gunung, lautan, dan daratan belum tercipta, namun rancangan keberadaannya telah tertulis dalam hukum ilahi. Malaikat menyaksikan proses itu dalam diam, memahami bahwa inilah wilayah baru yang kelak akan dihuni makhluk pilihan.
Tidak ada suara ledakan, hanya ketenangan agung yang mengiringi terbentuknya fondasi dunia. Waktu seolah belum berjalan, namun kehendak Allah telah bergerak melampaui hitungan apapun. Disinilah awal dari dunia yang kelak akan diwariskan, bukan hanya sebagai tempat hidup, tetapi sebagai ujian ketaatan. Dan sebelum satu langkah pun diambil di atasnya, bumi telah lebih dulu ditetapkan sebagai saksi perjalanan makhluk yang akan datang. Setelah bumi memiliki bentuk dasarnya, sebuah ketetapan agung diturunkan dari langit tertinggi tentang tujuan keberadaan dunia itu. Para malaikat kembali dipanggil untuk menyaksikan rencana yang belum pernah terjadi di sepanjang riwayat penciptaan. Di hadapan mereka disebutkan tentang amanah besar yang kelak akan diletakkan di atas bumi yang telah dipersiapkan itu. Amanah itu bukanlah sekadar kehidupan, melainkan tanggung jawab, pilihan, dan ujian yang akan berlangsung sepanjang zaman. Para malaikat menyadari bahwa makhluk yang kelak menerima amanah ini akan memiliki kebebasan memilih dalam batas kehendak Allah. Dan kebebasan itulah yang membuat amanah ini berbeda dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada bentuk yang diperlihatkan, hanya sebuah ketentuan yang telah ditetapkan secara mutlak. Langit menyimpan rahasia itu dalam diam, sementara bumi terus disempurnakan dalam rencana yang terukur. Seolah seluruh alam sedang menunggu satu momen penting yang akan mengubah arah semesta selamanya. Dan di balik penantian itu, tersembunyi awal dari sebuah kisah terbesar yang belum pernah disaksikan oleh ciptaan manapun. Setelah bumi disempurnakan dalam ketetapannya, sebuah fase baru pun ditandai. Bukan lagi tentang persiapan alam, melainkan tentang siapa yang akan menghuninya. Di langit yang tenang, para malaikat kembali menyaksikan kehendak besar yang mulai mendekati titik waktunya. Bukan makhluk biasa yang akan menerima amanah ini, melainkan satu ciptaan yang membawa potensi untuk taat maupun membangkang. Di dalam diri makhluk itu akan ditiupkan kesadaran, kehendak, dan tanggung jawab yang belum pernah diberikan sebelumnya. Inilah alasan mengapa bumi tidak diciptakan sia-sia, karena setiap jengkalnya telah ditentukan untuk perjalanan sebuah kehidupan. Alam, langit, dan waktu menjadi saksi bahwa sebuah kisah besar hampir dimulai. Tidak ada makhluk yang mampu menolak keputusan ini, karena semuanya tunduk pada satu kehendak yang maha mengetahui. Di ambang gerbang penciptaan itu, langit terdiam sekali lagi, menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Detik itu menjadi pemisah antara alam yang hanya dikuasai para makhluk langit dan dunia yang akan dihuni oleh makhluk pilihan. Dan tepat di hadapan takdir itu, semesta bersiap menyambut permulaan dari kisah terbesar dalam sejarah penciptaan. Tidak ada yang benar-benar berakhir, karena di hadapan Sang Pencipta, setiap akhir hanyalah awal dari kehendak yang lebih besar. Bumi yang masih sunyi kini bersiap menerima amanah yang belum pernah diemban makhluk manapun sebelumnya. Di balik tirai langit yang tak tersentuh, sebuah keputusan agung telah ditetapkan oleh Allah. Sebuah ciptaan istimewa akan segera diperkenalkan kepada semesta. Dan saat-saat itu tiba, seluruh alam akan menjadi saksi pertama sejarah umat manusia. Kisah ini belum selesai, justru baru akan benar-benar dimulai. Jika kisah ini membuatmu berpikir tentang asal-usul kita, pastikan kamu tetap bersama kami
di lentera dunia.